Orang Jawa orang lemah, orang Jawa itu mental babu, orang Jawa itu mental pengemis, orang Jawa itu identik dengan sesuatu yang negatif, orang Jawa itu dukun santet, orang Jawa itu pengasihan, orang Jawa itu pesugihan, orang Jawa itu nyembah setan. Ini kan framing, ini kan sebuah berita bohong, berita buruk yang sudah sedemikian lamanya sehingga seakan-akan itu menjadi keiyaan atau pengiyaan. Sampai pada bangsa kita hari ini bakar dupo, bakar kemenyan dianggap sebagai mengundang setan. Nah, ini kan masalah, sangat-sangat masalah. Ya kalau saya boleh cerita monggo lah, kalau punya duit ngelencer nang luar negeri monggo. Lihatlah negara-negara yang katanya sebagai rumah-rumah Tuhan itu, di sana itu bakar menyan enggak, bakar dupa enggak. Lu kalau di sana dibakar itu kan untuk wewangian, wong Jawa itu bakar juga untuk wewangian. Karena zaman dahulu belum ada teknologi yang menciptakan yang namanya apa, parfum dan teman-temannya itu. Sehingga kalau pengen wangi ya rumah ditatani kembang, ditata itu berupa bunga, diberi dupa. Nah kalau kita memiliki pengetahuan dan wawasan, bacalah di serat-serat kuno. Sang Katong lukar busanane ngagem busana sarwa petak minggah wonten ing sanggar palanggatan ginelaring sesaji wiwit kembang manca warna jinebat gandaning kasturi mangerangin ngebaki sajroning palanggatan dupa makantar-kantar kukuse memboler Bathara. Dan ini kan saya penggambaran bahwa ini loh si raja sudah ganti busana kerajaan menjadi busananya seorang pandita. Dia memohon kepada Tuhan, di dalam sanggar pamujanya banyak bunga, ada dupa, ada kemenyan, sehingga baunya wangi memenuhi ruangan, terus asapnya membumbung ke langit seperti seakan-akan dewa lagi berwujud di hadapannya, menampakkan diri sebagai. Ini kalau kita mau belajar sastra kan demikian, nanti kan tahu. Nah, kita ini belum belajar sastra sudah maido bahwa orang Jawa begitu mendatangkan setan. Mau sing teko tanggomu sing gedhing berarti iki setane. Pemberitaan-pemberitaan buruk yang demikian inilah nantinya akan selalu menyudutkan orang Jawa. Sehingga ayo sambung rasa saya bentuk sebagai gerakan bersama, kesadaran bersama bahwa kita bukan sedemikian itu. Lahirlah sebuah gagasan untuk mengusung yang dinamakan Trisakti. Trisakti sebagai konsep Bung Karno, yaitu adalah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian budaya bangsa Indonesia. Ini nggak akan bisa diwujudkan, ini nggak akan bisa tercapai kalau kita tidak punya prinsip hidup. Kita tidak punya kemauan dan keberanian untuk muncul. Di sini kurangap, angop, ya kan ya repot dong. Kita harus punya prinsip hidup yang keras untuk menempa diri kita. Saya pernah diceritakan oleh mbah-mbah saya, zaman mungkin wis penak kelompok wong akeh omongan jagongan guyon sakarepmu. Zaman biyen kelompok wong loro wong telu parani tentara. Diuber-uberi pateni dikira meh ngopo. Ini kan kita nggak ngalami zaman itu. Kita nggak mengalami masa-masa itu. Kita sudah waktunya hanya mengisi kemerdekaan, bukan memperjuangkan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Bukan, kita tinggal mengisi. Orang mengatakan, wah negara aja nggak peduli sama kita dan dadap begitu, rasa ngurusi kuwi lah. Kita orang Jawa membangun keutuhan, kesatuan, kekuatan untuk kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang lebih lestari, kehidupan yang lebih selaras. Caranya bagaimana? Ya orang Jawa harus mau betul-betul memiliki wawasan yang luas dan kewaspadaan hidup.
Kalau nggak punya ya sudah, jangan berharap bahwa jawabannya. Makanya saya kadang jengkel dengan orang yang bengak-bengok atau teriak-teriak Jawa akan bangkit, keleme palo gabrus, kumambange watu ireng, keleme watu gabus, gitu. Batu gabus kok tenggelam, terus watu ireng kambang. Kumambange watu ireng silemeng palwa gabus. Nah ini kan hanya sebuah sindiran sanepan yang harus kita betul-betul pelajari. Maksudnya ki apa? Kumambange watu ireng itu adalah banyak munculnya kembali ajaran-ajaran leluhur, munculnya kembali candi-candi di dalam bumi pertiwi ini mulai dimunculkan sama Tuhan sebagai bentuk perintah sebetulnya itu. Ini loh karakteristik mbah-mbahmu, ini loh ajarannya mbah-mbahmu, ini loh peradabannya leluhurmu, ini loh ilmu pengetahuannya leluhurmu. Loh itu perintah loh kalau kita mau sadari bahwa peninggalan jangan dianggap rongsokan, tapi peninggalan harus kita cari. Apa tuh sebetulnya tujuan mbah-mbah kita dulu bangun candi demikian? Apa tujuannya mbah-mbah dulu meninggalkan relief yang demikian? Ini kan perintah Tuhan tanpa restu dari Tuhan. Apakah candi-candi itu bisa muncul demikian? Tidak mungkin. Anggaran negara kita untuk ekskavasi, untuk cagar budaya purbakala itu kecil sekali. Kecil sekali, itu mungkin aja masih nunut dengan anggaran pendidikan, mungkin saya nggak paham itu. Cuman saya pastikan kecil sekali. Nah, tenggelamnya palwa gabus artinya tenggelamnya gabus putih itu. Gabus itu kan ringan. Kalau ditaruh di atas air nggak mungkin tenggelam, kok tenggelam? Artinya apa? Mereka yang mengaku sosok-sosok suci, mereka yang mengaku dekat dengan Tuhan, itu akan ditenggelamkan dengan sendirinya. Yang menenggelamkan siapa? Keadaan melalui campur tangan Tuhan. Buh piye carane? Itu saya nggak perlu ngomong, Tuhan sudah memberikan caranya sendiri. Makanya saya tidak ada urusan saya untuk memusuhi siapapun, titik. Jenengan tidak takut dengan kaum radikal, ngapain ditakuti? Jenengan tidak benci dengan kaum radikal, ngapain saya benci? Ketika manusia sudah, kita baca ini ya, ketika manusia sudah membenci golongan yang lain, ketika manusia sudah memusuhi golongan yang lain, ketika manusia sudah mencari kesalahan golongan yang lain, sama dengan dia menghujat Tuhannya sendiri, titik.